Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Seperti biasa sebelum memulai pembelajaran hari ini, saya harap kalian sudah membaca doa terlebih dahulu dan juga saya harap kalian sudah menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Oke, tanpa berlama-lama ya kita akan membahas hari ini membahas mengenai nilai dan norma sosial. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai ciri-ciri nilai sosial. Nah, sebelumnya kita sudah mengetahui definisi tentang nilai sosial. Sekarang kita akan membahas mengenai ciri-cirinya. Yang pertama, ya ciri-ciri nilai sosial itu terbentuk atas dasar konstruksi masyarakat sebagai hasil interaksi antar warga masyarakat. Jadi nilai sosial itu terbentuk dari proses musyawarah, ya, kesepakatan dari masyarakat. Terus yang kedua disebarkan antara sesama warga masyarakat. Dalam kaitan ini adalah bukan bawaan individu sejak lahir. Jadi sifatnya itu diwariskan, ya, antara generasi satu dengan generasi yang lain. Terus yang ketiga, nilai sosial itu terbentuk melalui sosialisasi atau proses belajar. Artinya dalam kaitannya dengan sosialisasi, ya definisinya adalah proses belajar nilai dan norma sosial kepada anak, ya, untuk nantinya bisa menyesuaikan diri dengan masyarakat. Nah, di situ kan ada kata nilai sosial. Jadi nilai sosial itu dipelajari melalui proses sosialisasi. Yang keempat, bagian dari usaha pemenuhan kebutuhan dan kepuasan sosial manusia yang kita sebut sebagai nilai sosial materi, ada vital maupun yang rohani. Itu merupakan salah satu bentuk dari pemenuhan kebutuhan dan kepuasan sosial manusia, dari yang rohani sampai yang jasmani. Ada di situ semua, ya. Terus yang kelima, dapat mempengaruhi perkembangan diri seseorang. Kita bisa merubah watak atau karakteristik dari individu itu melalui transfer nilai sosial, ya, tentang nilai kebaikan atau kebenaran dan sebagainya. Itu akan membentuk kepribadian seseorang akan lebih baik lagi. Yang keenam, memiliki pengaruh yang berbeda di antara warga masyarakat. Ya, jadi di dalam masyarakat Barat, ya, yang nomor satukan itu adalah nilai-nilai individual, ya, nilai-nilai pribadi yang berbanding terbalik dengan nilai-nilai yang dikedepankan oleh masyarakat timur atau masyarakat kita, yaitu nilai-nilai gotong royong. Itu sangat punya pengaruh yang berbeda. Terus yang ketujuh, cenderung berkaitan satu sama lain dan membentuk sistem nilai. Jadi dalam nilai-nilai, ada nilai kebaikan, ada nilai kebenaran, ada nilai religius, ada juga nilai estetika. Mereka ini, nilai-nilai ini saling berkaitan satu sama lain membentuk sebuah nilai kerohanian. Apabila salah satu nilai ini tidak ada di dalam diri manusia, yaitu nilai keindahan, maka manusia itu jangan harap untuk hidup bahagia, karena nilai estetika ini berkaitan dengan nilai keindahan, ya. Oke. Jadi yang ketiga, ya, slide yang ketiga ini kita akan membahas mengenai fungsi nilai sosial. Di sini dibagi menjadi 5 poin, ya. Yang pertama adalah dapat menyumbangkan seperangkat alat untuk menetapkan harga sosial dari suatu kelompok. Jadi kita kaitkan dengan yang namanya nilai vital. Nilai vital bagi seorang pengendara ojek atau tukang ojek ini, mereka menganggap motor adalah nilai vital mereka. Jadi apabila pekerjaannya itu mempunyai harga sosial, maka motornya syaratnya harus ada. Kalau tukang ojek tidak punya motor, nah mereka pasti pekerjaan mereka yang mereka lakoni ini tidak punya harga sosial. Yang kedua, mengarahkan masyarakat dalam berpikir dan bertingkah laku. Nilai sosial ini perwujudan dari kesepakatan masyarakat. Masyarakat menganggap perilaku ini tidak baik, ya, berpakaian terlalu terbuka itu tidak baik.
Maka dari itu secara tidak langsung masyarakat mengatur cara berpikir dan tingkah laku dari individu. Individu pun akhirnya menuruti apa yang dianjurkan oleh masyarakat. Yang ketiga, penentu terakhir manusia dalam memenuhi peranan-peranan sosial. Jadi di dalam yang namanya nilai sosial itu punya aspek motivasi. Artinya kita bisa menghadapi konflik. Ini sebagai sesuatu yang bisa dihadapi dan dicari solusinya. Maka dari itu kalau misalkan kita sedang putus asa, maka kita ingat yang namanya nilai religius. Bahwa Tuhan tidak menyukai yang namanya orang-orang yang putus asa. Atau apalagi yang punya niat bunuh diri. Seperti itu. Maka dari itu kita punya motivasi untuk hidup. Yang keempat, nilai sosial ini punya fungsi sebagai alat solidaritas di kalangan anggota kelompok. Ya, jadi nilai sosial itu akan menyatukan seseorang dengan orang lain dan mengakrabkannya. Dalam masyarakat kita yang dijunjung tinggi adalah nilai gotong royong. Maka dari itu, apabila masyarakat kita punya nilai tersebut, maka kita tidak mudah terpecah belah. Terus yang kelima, sebagai alat pengawas perilaku manusia dengan daya tekan dan daya tingkat yang berbeda-beda. Di dalam nilai sosial, kita akan mengaitkannya dengan norma sosial. Norma sosial punya berbagai daya tingkatan. Ada yang hukuman atau sanksinya rendah sampai yang tinggi. Nanti kita bahas bareng-bareng di slide berikut. Oke, di sini kita akan membahas mengenai macam-macam nilai sosial. Yang pertama, nilai sosial itu ada yang sifatnya imateri, artinya tidak bisa kita raba, tidak bisa kita lihat secara panca indera, ya. Ini sesungguhnya punya kaitannya dengan yang namanya pikiran kita. Ajaran gagasan religi itu ada di otak kita atau pikiran kita. Nah, pikiran kita dapat membentuk sebuah kepribadian, tingkah laku, martabat dan intelektual. Namun ini adalah sekali lagi dihasilkan dari proses sosialisasi. Bagaimana kita bisa menerapkan yang namanya prinsip-prinsip keagamaan karena kita sudah melakukan sosialisasi dengan orang tua kita seperti itu. Maka dari itu secara kepribadian kita religius. Terus yang kedua, ya ada nilai materi, artinya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan jasmani dari individu atau seseorang. Ya. Jadi ada nilai kegunaan, ada kenikmatan seperti itu. Terus selanjutnya mengenai definisi dari norma sosial, ya. Yang pertama adalah norma itu singkatnya adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok atau individu dalam masyarakat. Ya, jadi masyarakat tidak bisa atau anggota dari masyarakat itu tidak bisa berbuat seenaknya karena sudah ada kesepakatan bahwa yang namanya mengendarai motor tanpa memakai helm itu melanggar aturan. Maka dari itu mereka yang melanggar itu kena sanksi. Sanksi itu sifatnya mengikat. Yang kedua, norma dipakai sebagai panduan tatanan dan pengendali tingkah laku yang sesuai dengan harapan masyarakat. Jadi aturan itu dibuat itu untuk membentuk masyarakat yang tertib. Tertib itu berarti sesuai dengan keinginan masyarakat. Aturan berkendara, lampu merah artinya berhenti. Kalau berhenti berarti sesuai dengan harapan masyarakat. Yang ketiga, kaidah atau norma yang ada di dalam masyarakat merupakan aplikasi atau perwujudan dari nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Jadi norma itu muncul karena adanya pengaplikasian atau penerapan ya dari nilai-nilai sosial yang telah kita pahami, ya seperti itu. Terus ada lagi yang berkaitan dengan tingkatan norma sosial. Ada yang kita sebut sebagai norma usage atau bahasa Indonesianya adalah cara. Nilai atau norma sosial usage ini norma yang paling rendah daya ikatnya. Jadi dalam cara makan kita itu kan berbeda-beda ya. Ini kan yang sederhana kalau usage itu ya. Apabila kita sedang makan lalu kita mengeluarkan sendawa, kita nggak menutup mulut nih. Nah itu merupakan salah satu bentuk perilaku yang melanggar norma sosial usage atau cara. Jadi sanksinya tidak mungkin di penjara, paling ya diejek atau dicemooh seperti itu. Terus yang kedua adalah tingkatan norma sosial yang disebut sebagai folkways atau
kebiasaan. Jadi ada beberapa aturan di dalam masyarakat kita yang diwujudkan dari kebiasaan. Misalkan ya, sedang berjalan di hadapan orang yang lebih tua. Kita mesti ya, kalau misalkan kita orang yang menganut adat-adat ketimuran, maka kita harus menundukkan tubuh disertai dengan mengatakan permisi atau punten. Nah, itu yang disebut sebagai fokwes. Apabila ada orang yang di luar dari kebiasaan, maka akan dihina ya, atau dianggap orang yang tidak sopan seperti itu. Terus yang ketiga, mores atau tata kelakuan. Aturan yang diterima secara sadar atau tidak sadar dijadikan alat pengawas terhadap masyarakat atau anggotanya. Nah, misalkan dalam masyarakat yang masih tradisional, mereka itu masih diikat oleh norma tata kelakuan. Ada orang yang melakukan sebuah tindakan asusila, ya, atau ada orang yang berhubungan di luar pernikahan. Nah, ini yang kita sebut sebagai orang yang melanggar norma mores. Artinya mereka akan mendapatkan sanksi, dipermalukan di depan masyarakat. Ya, seperti itu ya. Jadi diawasi nih orang-orang yang seperti itu. Terus yang keempat adalah custom. Artinya norma yang dikaitkan dengan adat istiadat. Aturan yang sifatnya itu tidak tertulis, tapi tetap memiliki sanksi. Jadi ada orang yang misalkan tinggal di masyarakat Baduy ya, mereka melanggar nih yang tadinya itu masyarakat Baduy itu melarang yang namanya barang-barang elektronik, tapi anggota dari masyarakat ini ada yang melanggar, maka dikucilkan. Nah, orang yang dikucilkan ini atau kelompok yang dikucilkan ini menjadi masyarakat Baduy luar seperti itu. Nah, terus ada lagi jenis-jenis norma sosial, dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah norma agama. Terus yang kedua norma kesusilaan, ada norma kesopanan, habit atau kebiasaan, dan norma hukum. Yang pertama adalah norma agama. Jadi norma agama itu didasarkan atau bersumber dari yang namanya ajaran agama. Dalam Islam ada yang disebut sebagai perintah untuk menunaikan sholat. Maka sholat itu jangan sampai dikurangi rokaatnya atau ditambah. Jadi harus tetap segitu. Nah, itu yang disebut sebagai norma agama, itu sifatnya mutlak, tidak bisa diubah-ubah. Terus yang kedua adalah norma kesusilaan. Jadi norma kesusilaan itu berasal dari hati nurani manusia atau sifatnya itu universal. Nah, kita melihat orang yang ada di jalan mengemis itu ditangkap oleh Satpol PP lalu digebuki. Nah, itu yang bergerak itu adalah hati nurani kita, menganggap bahwa Satpol PP ini tidak manusiawi, melanggar norma-norma kesusilaan. Artinya namanya kekerasan, tindak penganiayaan itu sama di semua masyarakat, di seluruh orang, di seluruh dunia, masyarakat di seluruh dunia ini menganggap bahwa penganiayaan dan kekerasan ini merupakan salah satu bentuk dari pelanggaran terhadap norma kesusilaan. Semuanya setuju ya, tidak hanya satu masyarakat saja. Itu yang disebut sebagai norma kesusilaan yang bersifat universal, menyeluruh. Ya, yang ketiga adalah norma kesopanan. Norma kesopanan itu didasarkan pada aturan bertingkah laku di dalam masyarakat. Kita harus menundukkan badan pada saat kita melangkah atau melewati orang yang lebih tua, itu berarti kita menerapkan atau patuh terhadap norma kesopanan. Kita lanjut ke norma habit atau kebiasaan. Jadi norma kebiasaan ini ya berkaitan dengan segala sesuatu yang didasarkan pada perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang. Jadi aturan atau kaidah yang didasarkan pada perilaku yang berulang-ulang. Seperti apa? Contohnya seperti tradisi ya. Tradisi mudik. Tradisi mudik ini adalah sebuah hal atau contoh dari penerapan norma kebiasaan. Jadi kalau misalkan ada orang yang tidak pulang ke kampung halamannya, mereka dianggap orang yang tidak mematuhi norma kebiasaan. Artinya sebagai muslim dia dianggap aneh, ya.
dianggap berperilaku di luar kebiasaan orang-orang Indonesia. Seperti itu. Terus yang terakhir, dalam jenis-jenis norma sosial ada yang disebut sebagai norma hukum. Jadi norma hukum ini cakupannya di suatu negara, ya. Isinya itu adalah perintah dan larangan agar masyarakat itu tertib terhadap aturan negara. Contohnya seperti apa? Jika kita contohkan seperti tindak korupsi, korupsi ini merupakan salah satu bentuk dari pelanggaran atas norma hukum. Jadi sanksinya itu adalah sifatnya represif atau restitutif. Ada denda, ada hukuman penjara, seperti itu. Dan norma hukum ini perlu diingat berbeda dengan norma-norma yang lain, ya, sifatnya itu tertulis. Oke, itu saja yang bisa Bapak sampaikan mengenai nilai sosial dan norma sosial. Berikut tentang jenis dan definisinya. Jangan lupa kalian aktif di dalam platform yang sudah disediakan oleh sekolah. Dan saya harap kalian tetap mematuhi protokol kesehatan demi kebaikan bersama. Oke, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.